Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal mengenai impuls dan momentum. Ini soalnya, perhatikan gambar. Ini gambarnya. Sebuah peluru bermasa 10 gram ditembakkan ke dalam suatu ayunan balistik bermasa 1,49 kg. Pada saat ayunan mencapai tinggi maksimum, kawat membentuk sudut 60 derajat dengan vertikal. Panjang kawat ayunan adalah 0,2 meter. Jika G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat, maka berapakah kecepatan peluru yang ditembakkan? Jadi dalam soal ini yang diketahuinya adalah massa pelurunya. Jadi di sini adalah M1-nya, yaitu sama dengan 10 gram. Ini kita ubah ke kilogram, jadi dibagi 1000, yaitu sama dengan 0,01 kilogram. Kemudian ini adalah massa ayunannya, jadi massa kotaknya ini. Jadi di sini adalah M2-nya sama dengan 1,49 kg. Kemudian ini membentuk sudut, jadi di sini adalah tetanya, yaitu sama dengan 60 derajat. Jadi ini membentuk sudut, sudutnya ada di sini. Kemudian ini adalah panjang kawatnya, jadi di sini adalah L sama dengan 0,2 meter. Kemudian ini percepatan gravitasinya, jadi di sini adalah G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah kecepatan pelurunya. Jadi di sini kecepatan peluru yaitu di sini. Jadi di sini yang ditanyakan adalah V1-nya yaitu sama dengan berapa. Jadi ini yang ditanyakannya. Jadi di sini untuk menghitung V1 ini kita menggunakan hukum kekekalan momentum. Jadi rumusnya adalah hukum kekekalan momentum karena di sini terjadi tumbukan antara peluru dan baloknya ini atau ayunan balistik ini. Jadi di sini adalah M1 dikali V1 ditambah dengan M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah dengan M2 dikali V2 aksen. Jadi ini rumus hukum kekekalan momentum. Kita hitung di sini adalah V1-nya. Jadi di sini karena peluru dan ayunan balistik ini menyatu setelah tumbukan, maka V1 aksen dan V2 aksen ini sama. Jadi rumusnya bisa diubah menjadi seperti ini, yaitu M1 dikali V1 ditambah dengan M2 dikali V2 sama dengan ini dalam kurung M1 ditambah M2 dikali dengan V aksen. Jadi V1 aksen dan V2 aksen ini sama, yaitu jadi V aksen. Jadi ini digabung massanya M1 tambah M2. Jadi ini rumusnya ketika benda ini menyatu setelah tumbukan. Yang ditanyakan di sini adalah V1-nya, kemudian kita cari V aksennya terlebih dahulu, jadi kecepatan setelah tumbukan ini. Ini bisa dicari dengan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Jadi di sini misalnya posisi satunya, kemudian di sini adalah posisi 2-nya. Jadi di sini ketinggiannya, jadi ini misalnya adalah H2-nya. Jadi dengan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik, jadi EM1 sama dengan EM2. Energi mekanik adalah penjumlahan energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Jadi di sini adalah penjumlahan energi kinetik, yaitu di sini K1 ditambah dengan EP1 sama dengan K2 ditambah dengan EP2. Jadi ini rumus hukum kekekalan energi mekanik. Jadi di sini kita cari kecepatan setelah tumbukannya. Jadi kecepatan yang di posisi 2 ini. EK1 ini adalah di sini. Jadi di sini ini pelurunya mengenai balok ini, maka ini akan menghasilkan kecepatan. Jadi EK1-nya ini ada, jadi di sini adalah setengah MV1 kuadrat, kemudian ditambah dengan EP1. EP1 di sini ketinggiannya adalah 0, jadi karena di sini adalah di bawah, jadi EP1-nya ini adalah 0, karena ketinggiannya 0. Kemudian sama dengan EK2-nya. Jadi EK2-nya di sini kecepatan di titik tertinggi, jadi di sini di titik tertinggi maksimum ini adalah 0. Maka EK2-nya ini adalah 0 karena kecepatannya 0. Kemudian ditambah dengan EP2-nya karena di sini ada ketinggiannya, berarti di sini adalah MGH2. Jadi yang dicari adalah V1-nya. Jadi setelah tumbukan ini menghasilkan kecepatan, jadi kecepatan dari sini ke sini. Maka di sini rumusnya adalah ini
Jadi karena di sini 0, ini bisa diabaikan. Jadi rumusnya jadi setengah MV1 kuadrat sama dengan MGH2. Ini masanya bisa dicoret. Jadi V1 kuadrat sama dengan ini 2-nya dipindah ke sini. Jadi 2GH2. Maka V1-nya yaitu sama dengan V1-nya karena di sini kuadrat, berarti ini diakarkan. Jadi akar dari 2GH2. Nah, di sini kita cari H2-nya. Jadi H2-nya ini ketinggian. Jadi ini karena yang diketahuinya adalah sudutnya. Jadi ini sudutnya kita buat di sini adalah segitiga siku-siku. Jadi di sini adalah sisi terpanjangnya, yaitu panjang kawatnya, yaitu 0,2. Ini panjang kawatnya adalah ini 0,2. Jadi di sini, nah kita cari terlebih dahulu adalah panjang ininya. Jadi panjang ini kita cari, misalkan di sini adalah X. Maka ini pakai rumus kosinus, karena panjang di sini adalah menempel pada sudut. Jadi rumus kosinus di sini adalah kosinus 60 derajat sama dengan, jadi kosinus ini adalah samping per sisi miring. Jadi sampingnya adalah X, jadi di sini samping X per sisi miringnya adalah ini 0,2, jadi di sini 0,2. Jadi ini rumus kosinus. Cos 60 derajat adalah setengah, jadi di sini 1/2 sama dengan X per 0,2. Maka X-nya di sini sama dengan 0,2 ini dipindah ke sini, jadi 0,2 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah sama dengan 0,1, jadi 0,1 meter. Ini adalah X-nya. Maka H2-nya, jadi H2-nya ini bisa dicari, yaitu H2-nya yaitu sama dengan panjang keseluruhan ini adalah 0,2, kemudian 0,2 dikurangi X. Jadi 0,2 dikurangi X, X-nya adalah ini 0,1, jadi di sini dikurangi 0,1, hasilnya adalah 0,2 dikurangi 0,1 yaitu 0,1. Jadi H2-nya adalah 0,1 meter. Maka di sini kita cari kecepatannya, jadi kecepatan di sini sampai sini, yaitu sama dengan akar dari 2 dikali dengan G, G-nya ini adalah ini, 9,8 dikali dengan H2-nya adalah ini, 0,1. Maka di sini sama dengan akar dari 2 dikali 9,8 dikali 0,1 yaitu 1,96. Jadi di sini sama dengan akar dari 1,96 adalah 1,4. Jadi 1,4 meter per second. Jadi ini kecepatan setelah tumbukannya, atau di sini adalah V1 aksennya. Jadi V1 aksennya ini adalah kecepatan setelah tumbukannya. Maka kita masukkan ke sini. Jadi V1 aksennya ini adalah V aksen, karena di sini V1 aksen dan V2 aksen ini sama, jadi di sini adalah jadi V aksen. Jadi V aksennya adalah 1,4. Maka kita masukkan ke sini. Jadi di sini M1-nya adalah ini 0,01 dikali dengan V1-nya. Jadi V1-nya ini kita cari. Jadi di sini V1 ditambah dengan M2-nya adalah ini 1,49 dikali dengan V2-nya. V2-nya adalah ini, yaitu kecepatan baloknya ini. Kecepatan baloknya ini awalnya adalah diam. Jadi diam ini adalah 0. Jadi di sini dikali 0 sama dengan ini dalam kurung M1-nya adalah ini 0,01 ditambah dengan M2-nya adalah 1,49, kemudian dikali dengan V aksennya adalah ini, jadi 1,4. Maka di sini ini 0,01 dikali V1 sama dengan ini 1,49 dikali 0 ini diabaikan karena hasilnya 0. Jadi ini sama dengan 0,01 tambah 1,49 adalah 1,50, kemudian dikali dengan 1,4. Maka V1-nya adalah sama dengan 1,50 dikali 1,4, hasilnya adalah 2,1. Kemudian 0,01 ini dipindahkan ke bawah, jadi ini dibagi dengan 0,01. Jadi 2,1 dibagi 0,01, ini desimalnya bisa dihilangkan. Jadi ini yang terbanyak adalah 2 angka di belakang koma, jadi ini dikali 100. Jadi sama dengan ini 2,1 dikali 100 adalah 210 per 0,01 dikali 100 adalah 1. Jadi 210 dibagi 1 hasilnya adalah
210. Jadi 210 meter per second. Jadi ini kecepatan pelurunya ketika ditembakkan. Jadi ini jawabannya. Kemudian soal berikutnya, ini soalnya mirip seperti contoh soal yang dikerjakan. Jadi ini bisa dikerjakan sendiri sebagai contoh soal latihan. Jadi silakan dikerjakan sendiri. Demikian pembahasan mengenai impuls dan momentum.